pertama nih sekalian tips buat Bapak Ibu, teman-teman semua juga kalau mau pilih tempat atau gimana, aliran baiknya, aliran C-nya tuh nanti langsung naik ke atas. Nah, yang bawah nanti bisa nggak kedapetan itu, Pak. Halo, apa kabar? Perkenalkan, saya Randy Wijaya, CEO dari Karyaland. Kita kembali lagi dengan IG Live Ngopi Bareng bersama Randy Wijaya. Hari ini Adivasa kedatangan tamu yang tidak kalah seru tentunya. Beliau adalah arsitek dan master plan dari proyek Adivasa Arcadia tersebut. Lebih khususnya arsitek dan master planner dari kawasan Adivasa Arcadia. Beliau yang mendesain unit komersial area kita, sehingga menjadikan hunian dan komersial area yang bergengsi di Kota Semarang. Saya panggil langsung, silakan Ibu Angela Rati. Halo semua, perkenalkan saya Angela Rati. Di sini saya sebagai arsitek Adivasa Arcadia. Sekilas cerita mungkin ya, dulu saya mungkin sekolahnya di Universitas Tarumanegara Jakarta. Lalu setelah itu saya bergabung join dengan perusahaan pengembang besar lah di Jakarta, itu Agung Podomoro Land. Di situ saya boleh berkesempatan untuk belajar di proyek Central Park Mall. Terus saya juga akhirnya saya kembali ke Sofitel Hotel Bintang 5 waktu itu, dan juga Indigo Hotel. Dan kemudian tahun 2015 lah saya akhirnya ditarik ke Semarang oleh suami saya ini. Ya. Di situ kita berdua memulai merintis usaha untuk properti ini. Dan kemudian tahun kemarin saya dipercayakan oleh beliau untuk mendesain Adivasa Arcadia ini. Ya, kebetulan Ibu Angela Rati adalah istri saya sekaligus. Mungkin bisa diceritain dulu nih, ngomong-ngomong, kita mengkonsep Adivasa Arcadia itu sudah jalan kira-kira dari November atau September tahun 2020 loh. Ya, tanpa terasa udah hampir satu tahun prosesnya kita mendevelop, mengkonsep, sampai akhirnya terjadi kita launching ke publik 1 sampai 2 bulan yang lalu. Jadi kebayang kita mengkonsep proyek tersebut itu hampir setahun. Cukup lama prosesnya. Karena apa? Mungkin bisa diceritain Bu Rati, suka dukanya, keasikannya dalam mengkonsep Adivasa Arcadia, biar teman-teman Bapak Ibu tahu nih, gitu. Suka dukanya, kesulitannya itu kalau di sini biasanya kalau klien kita adalah perorangan, itu pasti kita memberikan karakter orang tersebut di sebuah bangunan yang dia miliki. Nah, di sini adalah klien saya adalah seorang developer gitu kan. Nah, di sini kesulitannya berarti developer itu tidak memikirkan hanya keinginannya developer aja nih, tapi dia harus membaca calon konsumennya dia, marketnya gimana, trend centernya gimana saat ini. Nah, jadi untuk menyusun konsep ini sendiri kita mencari datanya cukup lama ya. Kita survei ke Jakarta, terus banyak-banyak tempat sih kita survei, dan terus juga untuk membaca pikiran orang itu kan juga nggak gampang. Jadi nah itu kelebihannya mungkin suami saya juga. Di sini dia harus nanti membaca pasar dan lain-lainnya gitu. Dan lalu juga tantangannya juga, lokasinya sih sebenarnya sangat-sangat prime, lokasinya luar biasa. Tapi di sini mungkin karena semua orang tahu ya ini adalah tengah kota, jadi tantangannya pasti kita membuat desainnya itu tanah tengah kota itu sudah langka. Nah, dengan kelangkaan ini pasti desainnya tuh harus compact tapi juga bagus pasti. Nah, mungkin kembali ke Pak Randy nih yang bisa cerita nih. Ya, jadi dalam waktu setahun ini kita mendevelop Adivasa, kita mengkonsep Adivasa, tentunya dengan berbagai macam pertimbangan. Kita seringkali lihat ya di Semarang ya, kita kalau liatin ruko hanya bangunan kosong, tanah kosong di pinggir jalan, kotak, selesai, dijual.
tinggal kita mau ambil apa tidak ada konsep, tidak ada central attraction, tidak ada kenapa orang harus datang ke lokasi tersebut. Jadi di situ saya dan Ibu Ratih berpikir gimana caranya kita mendevelop sebuah project tempat attraction orang. Jadi Bapak Ibu yang berjualan di lokasi tersebut sudah tidak terlalu susah untuk mendatangkan orang. Karena apa? Kawasan tersebut sudah attract orang. Jadi tidak perlu biaya iklan terlalu banyak, udah diminatin orang untuk datang. Nah, kita lihat di BSD, di PIK, kemudian yang ada di Kelapa Gading, mereka yang di Jakarta atau mungkin yang di Singapura ada Little India, mereka hunian CBD yang punya konsep. Dan di Semarang kita ingin menuangkan itu di Semarang, di mana Semarang cukup kita agak mikir-mikir ya, mungkin kalau misalkan suatu area bisnis CBD yang terkonsep di mana sih, kita masih agak butuh mikir lebih lama di mana ya, kira-kira di mana. Nah, di sini untuk menjawab tersebut kita berpikir keras. Setahun ini kita menghadirkan Adifasa ke Kota Semarang ini dengan memberikan fasilitas-fasilitas tentunya yang sangat menarik. Nah, nanti akan kita jelaskan, mungkin Ibu Ratih akan menjelaskan fasilitas-fasilitas apa yang ada di Adifasa. Tentunya setiap fasilitas yang tersedia di Adifasa itu sangat membantu untuk pebisnis yang ada, sangat membantu untuk para penghuni hunian rumah kita semuanya. Bisa dijelaskan mungkin seperti apa sih fasilitas-fasilitas yang ada di lokasi Adifasa? Kalau kita ngomongin fasilitas ya, oke. Fasilitas sendiri Adifasa ini yang pasti dia punya taman di tengah-tengahnya. Itu kita punya taman ukuran 12 x 12 meter, cukup besar untuk skala tengah kota. Di situ nanti bisa menikmati ya secercah oasis gitu di tengah kota gitu kan. Nah, lalu di sini kita kalau untuk bangunannya sendiri, jadi kita ini bikin rukonya juga nggak cuma ruko. Ini bener-bener kayak Central Business Districtnya Semarang kan ya. Nah, di sini kalau ruko aja pasti bangunannya ya gitu-gitu aja. Nah, di sini Adifasa sendiri kita hadirkan fasilitas lift. Nah, lift. Jadi di namanya South Park 2 itu ada yang disediakan fasilitas lift. Jadi kayak mall aja ya Pak ya. Wow, keren. Nah, jadi untuk yang punya bisnis lantai 1 itu juga bisa menyewakan dengan untuk di lantai 2-nya untuk bisnis yang berbeda. Nah, ruko Semarang nggak ada lift itu. Makanya ini kayaknya bukan ruko lagi ya dibikin ya sama Adifasa, tapi sudah memang Central Business District. Di Jakarta Central Business District itu udah banyak. Nah, Semarang kali ini boleh dong Semarang punya. Dan Tanah Mas itu apalagi sudah mempercayakan ke kita sebuah lahan yang luar biasa bagus kan ya. Ini kayak emasnya Tanah Mas kan. Jadi kalau kita buat ruko biasa-biasa aja sayang sekali. Nah, untuk itu kita buatnya ini semi mall, ruko semi mall Central Business District-nya Semarang. Ya. Oke, kalau untuk memperjelas sedikit, kita ada hunian ruko itu South Park 1, South Park 2, dan East Park dan West Park. South Park 1, South Park 2. Untuk South Park 2 terlebih, kita membuat konsepnya yang namanya double decker ya Ibu ya. Ibu membuat konsepnya dari arsitek kita, membuat konsepnya double decker. Itu seperti apa sih? Mungkin bisa dijelaskan kepada konsumen. Oke, kita cerita tentang desain ya. Berarti saya mulai cerita dari depan ya. Dari depannya sendiri, bisnis area ini punya double parking. Double parking, jadi nggak yang cuma satu mobil lagi bisa parkir, tapi udah bisa 2 jalur mobil lah di sini. Nah, terus kita masuk ke dalam. Nah, di sini masuk ke dalam mungkin ya hampir sama kayak kebanyakan orang sebutnya ruko. Nah, bisnis areanya kita ya kurang lebih masih menerapkan konsep di mana efisien. Kita menggunakan yang masih kotak gitu kan, tapi belakang kita nggak ketinggalan. Kita tetap buka untuk sirkulasi udara. Terus kita naik lagi ke atas. Nah, di sini tuh fasadnya
Adifasa itu memang kita 2 lantai, tapi fasadnya sudah disediakan untuk 3 lantai, Pak. Oke. Sudah disediakan untuk 3 lantai, jadi yang mau nambah lantai itu dengan gampang, dan kalau mau cantik lagi tambahin rooftop. Nah, Iya. kalau rooftop di Semarang bagi yang punya bisnis F&B, sekarang tuh banyak banget tuh bikin cafe di rooftop. Nah, itu pasti bakal cantik banget kan kalau malam kan, apalagi ya. Betul, Nah, betul banget. gitu. Terus spesialnya yang di South Park 2 itu, Pak. South Park 2 itu kita memang lebih mengarahkan untuk F&B di sana, karena itu di lantai 2-nya kita buat dia punya koridor bersama teras. Jadi antara ruko 1 dan ruko lainnya selain terhubung di lantai 1, dia juga terhubung di lantai 2 ini, Pak, gitu. Kalau saya lihat desainnya cakep abis. Dan beda dari yang lain pastinya. Betul. Jadi di sini kita konsep cukup banyak untuk mendevelop Adifasa Arcadia ini, sehingga apa, nilai uniqueness-nya ada. Jadi kita tahu ya, untuk anak-anak khususnya zaman sekarang itu tuh Instagramable itu Milenial penting. ya. Iya, anak milenial. Mereka butuh suatu tempat yang attract mereka untuk mereka posting diri mereka di lokasi tersebut. Bayangkan itu promosi gratis dari para konsumen. Pasti itu menyenangkan sekali ya. Nah, kemudian ini kalau saya tadi lihat bangunan-bangunannya itu tampaknya ada batu-batuannya dan lain-lainnya. Itu materialnya sendiri seperti apa sih? Dan penentuannya kenapa kok Adifasa menggunakan material tersebut? Dalam Ibu pertama-tama mengarsitekin, mendesain itu seperti apa? Kenapa memilih material tersebut? Oke, cerita sedikit lagi. Jadi konsepnya Adifasa setelah tadi kita puter-puter keliling-keliling Jakarta dan sekitarnya. Nah, kita memilih konsep untuk modern minimalis. Jadi bersifat, kenapa modern minimalis gitu? Dia bersifatnya long lasting. Jadi mau 5 tahun, 10 tahun lagi orang akan tetap menganggap itu bagus gitu kan. Dan lalu kita juga mau, karena ini kembali lagi ini emasnya tanah mas gitu kan. Desainnya tuh nggak boleh yang biasa aja, dan terus kita kasih namanya efek luxury. Luxury-nya ini gimana dapetinnya? Materialnya pasti harus yang paling bagus yang pernah ada. Yaitu kita pakai namanya travertine. Itu semacam kayak marmer, batu gitu kan. Jadi kalau yang ruko lain sekitarnya mungkin cuma pakai cat kali ya. Nah, di sini kita udah beda sendiri. Benar-benar nih pakai namanya travertine. Jadi dari materialnya sendiri akan terlihat ini tempat bisnis area ini sangat-sangat eksklusif, luxury, tapi jangan khawatir kalau soal harga pasti terjangkau gitu ya, Pak ya. Ya, betul banget. Ini ada mungkin yang berikutnya. Desain kita tahu tidak melulu soal ruang. Kita di Adifasa ini juga memperhatikan yang namanya Feng Shui. Iya. Nah, mungkin bisa dijelaskan kenapa sih ini ramah dalam Feng Shui? Nah, mungkin kita sendiri mungkin kita untuk proyek ini, yang terlibat di proyek ini, mungkin kita udah memilih yang orang-orang yang spesialis yang memang bagus di bidangnya. Jadi mungkin saya sendiri tidak pakar Feng Shui, tapi kita punya ahli Feng Shui di sini. Nah, untuk itu kita pertama nih sekalian tips buat Bapak Ibu, teman-teman semua juga kalau mau pilih tempat atau gimana, kalau yang kayak yang benar yang punya kita Adifasa ini kita sudah sengaja untuk tangga. Feng Shui-nya tuh terutama di sisi tangga. Tangga itu kita tidak taruh di depan karena nanti dia bahaya. Kenapa bahaya ya? Itu jadi kalau tangganya di depan itu aliran baiknya, aliran Qi-nya tuh nanti langsung naik ke atas. Nah, yang bawah nanti bisa nggak kedapetan itu, Pak. Oke. Nah, jadi posisi tangga itu disarankan di belakang dan nggak boleh menghadap pintu. Nah, itu kita udah terapkan di proyek Adifasa ini. Nah, di sini tangganya kita udah posisinya di belakang, dan terus kemudian jumlah anak tangganya. Nah, nanti kita bakal share mungkin di YouTube, nanti bisa kita share gambarnya. Jadi jumlah anak tangganya kita tuh berjumlah di sini 21 anak tangga. Selain untuk ceilingnya nanti juga cukup tinggi ya, nggak cuma 3 meter gitu kan, ini lebih tinggi lagi untuk dalamnya. Nah, 21 anak tangga itu memiliki arti bahwa kehidupan kembali, lahir. Nah, jadi kalau mungkin kalau nanti mau survei yang lain kompetitor silakan, tapi punya kita beda, punya kita bagus gitu ya. Nah, pastikan anak tangga dihitung
dihitung ya Bapak Ibu ya, jangan lupa. Jadi mungkin kalau 21 itu bagus, jangan sampai di bawah 21. Nanti ada deh tips-tipsnya, nanti kita bagi ya Pak ya. Oke. Tapi 21 atau 22 itu masih boleh. Tapi kalau lebih dari itu nanti sebaiknya jangan, atau kurang 19, 20 itu juga jangan, tolong dihindari. Nanti kita bagi tipsnya di channel satunya ya Pak ya. Mungkin bisa dikasih bocorannya. Yang saya tahu ya Bu ya, mungkin Bapak Ibu bisa cara membedakan mana feng shui yang bagus, mana yang tidak. Kalau dalam hal anak tangga ya tentunya. Anak tangga itu cara menghitungnya adalah, setahu saya adalah dibagi 5, kelebihan 1 sampai 2. Ya benar. Betul ya? Betul. Nah, kelebihan 1 sampai 2, 1 itu menandakan lahir, 2 hidup, 3 itu saya agak lupa. Mungkin Ibu yang lebih tahu seperti Nanti kita apa. bagi aja tipsnya Oke, ya, Pak ya. baik. Biar satunya kebagian nih. Siap. Bagian tangan. Oke. Nah, sudah memperhatikan masalah feng shui, sudah memperhatikan masalah fasilitas yang ada dan semuanya. Oke, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan Ibu berikutnya. Selain kita ngedesain bangunannya, kita juga jangan lupa ngedesain kehidupan di sana, taman. Taman itu penting. Di sini kita juga nanti menggunakan spesialis taman untuk mendesainnya. Nanti juga area rumah, nanti konsepnya adalah nanti kita akan menanam pohon tabebuya di sana. Jadi di sana nggak cuma hijau, nggak gersang lagi, bahkan nanti mungkin juga bisa warna pink, kuning gitu, atau putih. Oke, baik. Nggak cuma bangunannya yang berbeda, tanamannya pun, pohonnya pun akan menjadi spesial di sini. Baik. Jadi kita mendesain itu dari yang besar sekali, dari side plan-nya, lalu ke bangunannya, nggak lupa ke tanamannya ini gitu juga. Baik. Oke, mungkin saya rangkumkan di sini dalam hal membuat konsep dari pihak Area Land dan Bu Rati, kita kerjasama mengkonsep dan memaster plankan Adivasa bersama. Dan kurang lebih saya juga tahu prosesnya yang cukup pelik, yang cukup rumit. Untuk apa? Untuk menyajikan kepada konsumen yang terbaik. Kita harapannya apa sih? Nah, kalau ditanya nih, Pak Randi, apa sih harapannya Adivasa 5-10 tahun ke depan? Ini yang paling penting Bapak Ibu. Dalam hal berinvestasi, pastikan tahu tujuan 5-10 tahun ke depan. Tujuannya apa sih? Developer itu membangun itu ke depan. Oke, mungkin saya jelaskan agak panjang mungkin. Yang pertama, kita harapannya yang tadi saya jelaskan, kita haus akan konsep area yang cukup terpadu, terintegrasi, dan cukup bagus. Seperti di BSD, PIK, atau Little India Singapura. Kita di sini ingin menjadikan Adivasa 5 tahun ke depan menjadi Kelapa Gadingnya Semarang. Jadi kita berdoa menjadi Kelapa Gadingnya Semarang. Dan bayangkan satu hal lagi, lokasi Adivasa berada di Rodamas, dan Rodamas sudah puluhan tahun dikenal sebagai pusat kuliner, Makanan. tempat jajanan malam. Jadi Bapak Ibu yang especially jualannya food and beverage, ini sangat pas sekali. Lokasi tersebut sudah pas untuk bisnis Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu effort terlalu besar, karena apa? Mindset orang Semarang sudah tahu nih, jajanan malam kalau di tengah kota, di pinggir jalan apa? Tanah Mas, Rodamas. Seperti itu. Nah, jadi di sini dengan desain yang double decker dan lain-lainnya, kita memberikan lokasi kami, lokasi yang tentunya ramah untuk investasi. Karena apa? Kebayang Bapak Ibu, fasilitas yang pertama, parkir. Kita Bu Rati desain, ya betul, double parking. Bahkan tidak hanya double parking, kita total 60 unit ruko mendapatkan parkir mobil sebanyak 230 unit parkir mobil. Jalan depannya pun sangat besar. Dan jalan depannya pun sangat besar. Itu yang pertama. Yang kedua, konsepnya green. Kita cukup green, banyak tanaman. Mungkin tadi Bapak Ibu bisa lihat di klip yang sebelumnya. Bapak Ibu bisa membayangkan kita berusaha untuk memberikan yang terbaik, memberikan yang berusaha untuk mendekatin yang ada di video yang tadi disampaikan ke kita. Nah, yang paling penting adalah
ketika kita investasi, tentunya kita harus tahu Ibu, 5-10 tahun ke depan, market kita siapa sih? Ya. Nah, dengan adanya pandemik ini mempercepat per shift generasi. Nah, di sini saya akan jelaskan selaku kenapa sih Karyaland dan Bu Ratih di sini mendesain sebagaimana mungkin agar lokasi tersebut bisa ramah di generasi-generasi untuk berikutnya. Nah, yang penting adalah orang generasi C atau generasi milenial ya. Habit mereka orang sudah berubah. Habitnya adalah rumah tidak perlu besar lagi. Ya, sekarang banyak ya. Betul. Rumahnya kecil-kecil, tengah Rumahnya kota aja yang penting ini ya. Betul. Penting tengah kota. Betul. Pilihnya. Nah, ada penelitian dari McKinsey 80% di 2040 penduduk Indonesia 80% tinggal di kota. Wah, iya di kota semuanya menyediakan kenyamanan. Betul. Pastinya. 80% tinggal di kota. Bayangkan Semarang mungkin 10 sampai 20 atau 30 tahun lagi seperti Jakarta itu orang lebih milih di tengah kota. Mereka tidak kena traffic dan lain-lainnya, lebih tinggal di apartemen. Tentunya ini dengan tanah di tengah kota ini menjadi incaran. Ya. Ini satu-satunya dan Apalagi landed kita. betul, apalagi kita landed. Kita landed di tengah kota. Landed tengah kota. Wow. Unitnya sangat terbatas di only one. Jadi itu penelitian di 2040 80% penduduk Indonesia tinggalnya di kota. Jadi hanya 20% yang tinggal di desa dan lain-lain. Nah, yang ketiga adalah tentu kita tahu ya, sekarang kalau kita lihat restoran dan tempat wisata itu mulai ramai dan mereka selalu punya konsep unik. Satu tempat restoran dengan restoran yang lain atau tempat wisata, mereka punya otentiknya masing-masing. Karena apa? Orang pada dasarnya sekarang suka Instagramable. Yes. Mereka posting unik, mereka bisa posting dirinya di sana. Dan begitu juga di Fasa. Salah satu fasilitas yang akan kita kasih ada seasonal lamp. Seasonal lamp di sini menyediakan, bayangkan, ketika orang Desember, harapannya 2 tahun ke depan adalah orang Desember Natalan ke Adifasa, orang Idul Fitri ke Adifasa. Karena apa? Di Desember, di Natal, event Natal, kita akan menyediakan lampu-lampu seasonal lamp sesuai dengan seasonnya. Lampu-lampunya lampu-lampu Sinterklas, Santa Claus, dengan kereta rusanya dan lain-lainnya. Itu untuk aksen di Desember. Kalau untuk Imlek kita akan memberikan aksen-aksen Imlek juga dan seterusnya. Jadi kita harapannya lokasi kita menjadi tempat attract banyak orang. Itu yang berikutnya. Tentunya ini menjawab orang yang suka hype Instagramable. Jadi orang datang ke Adifasa, posting itu akan menjadi daya tarik tersendiri dan membuat itu promosi gratis tentunya. Ini kayak mall outdoor ya kita betul, punya ya. Mall outdoor, betul. Nah, yang berikutnya, kita tahu ya, dengan adanya COVID, ini memaksa orang untuk work from home. Dan mungkin bisa dijelaskan Ibu Ratih, desain rumah kita untuk lantai satunya, apakah bisa untuk jadi office, cukup catchy, dan apakah jaringan internet dan lain-lainnya sudah support? Oke, kalau kita menyinggung dikit soal rumah ya. Jadi rumah itu walaupun unit kita kecil, kita mempunyai banyak ruangan di sana. Bahkan untuk unit yang terkecil pun possible untuk kalau 4 kamar bahkan. Jadi mau work from home tinggal ubah 1 kamar di bawah, kita sulap jadi office. Oke. Nah itu possible banget. Terus jaringannya sendiri, nggak usah ditanya, jaringannya kita udah sangat bagus sekali. Kita buat underground, nggak lagi yang listrik di atas, yang listrik melalang buana, nggak. Kita udah bikin jaringan listriknya itu di underground. Internet nanti juga udah ready, terus CCTV. Jadi secara kawasan udah luar biasa banget sih. Wow. Untuk menjawab work from home, bayangkan dalam sepanjang COVID ini aja ya, 30-40% itu orang work from home loh. 30% dari para office di level office ya, itu work from home. Jadi
butuhnya rumah untuk tempat kerja itu sangat tinggi sekali, meningkat cukup drastis. Dan ini ada data pengguna internet, statistik data pengguna internet untuk Telkom sendiri itu naik 30-40% selama pandemik ini. Bayangkan Bapak Ibu, apabila mereka tentunya penggunaan internetnya begitu signifikan meningkat, itu karena apa? Orang shifting, tidak lagi kerja di office-nya mereka terkadang gantian kerja. Satu hari ini kerja di office, satu hari ini kerja di rumah. Jadi mereka butuh provider internet di rumahnya masing-masing, butuh tempat kerja di rumahnya masing-masing. Ya. Itu sangat penting banget. Oke. Jadi COVID tetap butuh area office, tetap rumah sangat dibutuhkan. Jadi kalau mau nambah rumah wajib sekarang ya kita nambah. Wajib. Ya. Karena nanti pasti harga naik. Itu prinsip dasar properti. Nah, jadi kebayang ya, untuk merubah kebiasaan orang itu hanya butuh 60 hari. Dan COVID ini sudah berada bersama kita 2 tahun, hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Jadi kebayang kita work from home itu sudah hal yang biasa lagi, tidak sesuatu yang tabu lagi. Dan asiknya ketika kita punya rumah yang tengah kota, dekat dengan fasilitas umum, kita dari bandara hanya 5 menit, kita dari stasiun kereta hanya 5 menit juga ternyata. Dari segitiga emasnya Semarang pun kita hanya 3 menit, bayangkan. Kita dekat mana-mana, pasar dekat, khususnya untuk orang tua. Apabila ingin memberikan rumah tentunya untuk orang tua kita ya. Tanah Mas udah the best sih. Udah the best. Tahu Tanah Mas. Cari makanan untuk orang tua kita gampang. Dokter tentunya. Apalagi kita punya orang tua ya. Itu penanganan emergensi perlu. Nah, kita dekat dari Telogorjo itu hanya 5 menit. Nanti Bapak Ibu bisa tracking Google Map. Itu hanya 5 menit. Dari Kolombia itu lebih dekat lagi 4 menit. Jadi Kolombia rumah sakit itu hanya 4 menit. Dan tentunya ini sangat enak sekali untuk orang tua, untuk keadaan emergensi, untuk beli kebutuhan sehari-hari. Sangat nyaman dan sangat terjangkau dari tempat-tempat lainnya. Nah, menjawab masalah work from home, tentunya dengan meningkatnya jumlah orang yang work from home, ini meningkat juga kebutuhan ruangan meeting. Kenapa? Orang itu kadang tidak meeting lagi di kantor. Mereka butuh ruangan meeting di luar, mereka ketemu. Jadi seakan-akan ruangan meeting itu ruangan kita sudah setiap perusahaan sekarang sudah butuh ruang meeting untuk tempat berkumpul, berdiskusi. Karena apa? Di kantor mereka udah jarang ketemu nih, kan work from home kan. Waktu mereka ke kantor hanya untuk meeting. Nah, di Adivasa menyediakan 1 unit ruko kita untuk di 1 lantainya. Kita sediain hanya untuk ruang meeting. Kita berikan ruang meeting yang premium sehingga bagi Bapak Ibu punya staf banyak meeting di tempat tersebut atau dealing bisnis yang kedatangan tamu dari luar. Betul. Menjamu orang itu penting banget. Ruang meeting yang premium itu penting. Ya. Dan itu aset miliaran kalau kita bangun setiap orangnya tentunya Ibu ya. Jadi rukonya sendiri atau bisnisnya sendiri yang dimiliki bisa didesain sebebas-bebasnya untuk kebutuhan yang harian ya. Ya betul. Nanti kalau yang occasional kayak ruang meeting yang mau bagus, ini sangat layak kita disediakan. Yes. Jadi dari ruang meeting kita udah sediain, double parking kita ada, utilitas underground ya Ibu ya. Itu sudah keren banget. Mungkin ada akhir kata untuk proyek Adivasa ini masterpiece, salah satu masterpiece dari Ibu Ratih. Seperti apa sih yang diinginkan untuk 5-10 tahun ke depan? Keramaian apa, seperti apa? Ya, yang pasti lokasinya yang saya bilang berkali-kali ini emasnya, lokasinya Tanah Mas. Kita nggak setengah-setengah, bahkan udah nggak tahu berapa persen yang kita curahkan tenaganya di sini. Kita membuat desain ini luar biasa, sebagus mungkin dan semaksimal mungkin. Saya cuma berdoa ya, mungkin konsumen sih sudah mulai percaya. Kita udah ngelihat dari penjualannya pun juga udah bagus sekali ya. Jadi saya terima kasih kepada semua konsumen yang sudah order, sudah beli, sudah pesan. Terima kasih sudah percaya, dan kita berharap sih benar-benar ini bakal jadi kelapa gadingnya Semarang. Amin.
akan jadi proyek yang luar biasa. Amin. Sekian, terima kasih Bu Rati untuk waktunya. Ini sangat istimewa sekali, kita kedatangan arsiteknya dari Adivasa. Mungkin bisa diminum dulu Ibu. Aduh, ya udah banyak cerita ya. Iya, yuk silakan. Thank you loh Pak. Oke, untuk minggu depan tema kita akan ngopi bareng bersama Randy Wijaya. Saya akan kedatangan tamu. Beliau adalah project manager dari Adivasa. Yang mau tanya detail tentang bangunannya. Kalau ini lebih ke Pas banget ini. strukturnya ya. Hari ini kita bicara tentang desain, konsep. Besok kita akan bicara tentang struktur bangunan dan kualitas bangunan. Tentunya untuk apa? Untuk menambah kepercayaan Bapak Ibu. Apabila yang belum beli, ayo buruan. Kunjungi segera marketing galeri Adivasa. Bisa cek di adivasa.com atau ke IG kita. Terima kasih. Salam Subar.